Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, langsung saja kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Ustadz, ini ada pertanyaan sahabat, Ustadz. Jikalau dia sedang berpuasa, terus tiba-tiba ada kejadian sesuatu yang menyebabkan dia membatalkan puasanya. Katanya dia, ini adalah untuk urusan yang lebih baik sehingga dia boleh membatalkan puasanya. Apa itu, Ustadz? Ya, memang ini kalau kita dihadapkan pada dua pilihan amalan soleh, benar gak? Kalau pilihannya amalan soleh sama amalan buruk, ya kita pilih amalan soleh, gampang kan? Tapi kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, dua-duanya baik. Yang ini baik, yang itu baik. Mana yang harus kita pilih? Nah, inilah yang dilakukan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Asbah wan Nazair. Beliau menurunkan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat pada manusia lainnya. Oleh Imam As-Suyuti, ini kemudian dirumuskan menjadi suatu kaidah hukum, kaidah fikih. Yang bunyi kaidahnya itu adalah amalan soleh yang memberikan manfaat kepada orang yang banyak lebih utama daripada amalan soleh yang tidak memberikan manfaat yang banyak, manfaat kepada orang banyak ini. Jadi dari hadis tersebut kemudian dibuatlah suatu kaidah. Ketika kita harus memilih dua amalan soleh, yang satu memberikan manfaat kepada orang banyak, yang satu kurang memberikan manfaat pada orang banyak, maka yang kita pilih adalah amalan soleh yang memberikan manfaat pada orang banyak, lebih utama. Misalnya, ini kalau ini adanya di kitab Fathul Mu'in, benar gak? Ketika kita lagi puasa sunnah, ya kan? Lagi puasa sunnah, kemudian kita ditawari oleh seseorang untuk makan. Nah ini, oke? Yang kita khawatir kalau kita menolak tawaran orang tersebut, dia akan tersinggung perasaannya. Nah, dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan kita baiknya batalin aja puasa sunnah kita. Karena apa? Karena kita ingin membahagiakan orang yang menawarkan kita makan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan hendaknya kita membatalkan puasa sunnah tersebut dengan niat untuk membahagiakan orang yang menawari kita makan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, sungguh amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah, adalah ketika kalian memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Nah ini, puasa mah buat kita sendiri, benar gak? Tapi ketika kita memberikan manfaat yang lebih luas kepada orang lain, yaitu membahagiakan orang lain yang menawarkan kita makan, maka ini lebih utama daripada amalan soleh yang tidak memberikan manfaat kepada orang banyak. Imam Abu Ishaq, beliau mengatakan amalan yang sifatnya fardu kifayah ini lebih utama daripada amalan yang sifatnya fardu ain. Karena amalan-amalan yang sifatnya fardu kifayah ini dapat menggugurkan beban orang banyak. Tentu tanpa meninggalkan fardu ain. Namanya juga fardu ain ya emang harus dilaksanain. Namanya juga fardu ain, benar gak? Tapi fardu kifayah ini adalah satu amalan yang nilainya tinggi. Karena apa? Karena fardu kifayah ini memberikan manfaat pada orang banyak, yaitu menggugurkan kewajiban orang yang banyak, benar gak? Imam Ghazali mengatakan keutamaan suatu amal soleh tergantung pada berapa besar kadarnya memberikan manfaat pada orang lain. Nah ini, sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kemudian memberikan, bukan kemudian ya,
Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, karena beliau lebih dulu daripada Imam Ghazali. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh amalan mencari ilmu itu lebih besar nilainya daripada amalan melakukan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah mau buat kita sendiri kan? Tapi kalau kita mencari ilmu, ilmu itu bisa bermanfaat, kita sebarkan kepada orang lain. Nah, itu sebabnya kalau dalam ajaran Islam kita ini, kalau kita pelajari hadis-hadisnya Rasulullah SAW, kita pelajari firman-firmannya Allah, yang kemudian dirumuskan oleh para ulama-ulama, misalnya seperti yang dirumuskan oleh Imam Suyuti tadi, maka kita memahami kaedah-kaedahnya, mana yang harus kita dahulukan antara amalan soleh yang satu, yang kurang memberikan manfaat besar kepada masyarakat banyak, dan amalan soleh yang kedua, yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat banyak, maka yang lebih utama adalah amalan soleh yang memberikan manfaat besar kepada orang banyak. Dalam kehidupan sehari-hari ini, pengalaman kita sehari-hari ya, kadang-kadang kita udah terbiasa untuk selalu melakukan sholat duha, benar gak? Kalau nggak sholat duha itu nggak enak rasanya, benar gak? Karena udah kebiasaan itu. Tapi Allah yang maha pengatur, yang maha kuasa, membuat kita dalam suatu situasi sehingga kita pada saat itu harus memilih antara sholat duha atau melakukan amalan lain selain sholat duha tersebut. Misalnya kita harus nganterin cucu ke sekolah, yang kalau kita kalau nggak kita anterin nanti dia terlambat segala macam, atau kita harus nonton pertunjukan cucu lagi tampil di sekolahnya, benar nggak? Nah, yang kalau kita lakukan itu, maka sholat duha kita menjadi nggak bisa kita lakukan. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita harus memilih amalan yang memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain, menyenangkan hati cucu, menyenangkan hati anak kita, menyenangkan hati teman-teman cucu kita, sekolahannya dan sebagainya lah. Ini kita tinggalkan sholat duha kita, tapi bukan sekedar kita tinggalkan, tapi sebetulnya kita mengganti amalan sholat duha kita itu dengan amalan yang lebih baik, yaitu kita nemenin atau nontonin penampilan cucu kita di sekolah. Begitu juga kalau kita biasanya ya, karena udah kebiasaan, habis sholat maghrib pasti baca Quran gitu kan, habis sholat subuh pasti baca Quran kan gitu. Biasanya udah ada kebiasaan. Tapi ketika kita dihadapkan pada keadaan, ketika habis sholat maghrib kita membaca Quran, atau tiba-tiba ada tamu yang datang, benar gak? Sehingga kita harus memilih antara menjalankan kebiasaan kita untuk baca Quran habis maghrib itu, atau menemui tamu kita. Mana yang harus kita pilih? Yang kita pilih adalah menemui tamu kita tersebut, karena ini memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain di samping dibandingkan dengan kita baca Quran. Ntar tamunya pulang kita bisa baca Quran kok, bener gak? Nah, jadi hal-hal seperti inilah kadang-kadang karena udah jadi kebiasaan ya, karena udah jadi kebiasaan, seakan-akan kita rasanya berdosa gitu kalau meninggalkan sesuatu yang udah jadi kebiasaan kita tersebut. Tapi sebetulnya ini tidak buruk, bahkan ini lebih baik, karena kita menggantikan satu amal soleh yang manfaatnya buat diri kita sendiri dengan amal soleh lain yang manfaatnya untuk orang banyak. Gitu, Fit. Baik Ustadz, ini saya baru paham fardu kifayah. Artinya bagaimana kita memahami bahwa ini adalah sebuah fardu kifayah, Ustadz? Fardu ain kalau kita lakukan, maka dia menggugurkan kewajiban kita. Sholat 5 waktu itu fardu ain, benar nggak? Dia menggugurkan kewajiban kita sendiri. Tapi fardu kifayah kalau kita lakukan, sholat jenazah, itu kita menyelamatkan satu kampung dari dosa apabila tidak ada yang melakukan sholat jenazah, benar nggak? Itu sebabnya Imam Abu Ishaq tadi mengatakan, ini amalan-amalan fardu kifayah ini lebih utama nilai pahalanya dibandingkan dengan fardu ain. Bukan berarti kita boleh meninggalkan fardu ain, nggak bisa ya. Kalau fardu ain mah ain udah emang kewajiban diri kita sendiri masing-masing individu. Tapi fardu kifayah ini nilainya lebih besar, lebih utama. Kenapa? Karena kita nolongin saudara-saudara kita yang nggak bisa melakukan kewajiban kifayah itu, dengan kita tampil menggantikan atau melakukan fardu kifayah itu, maka gugurlah
kewajiban-kewajiban banyak orang. Itu sebabnya. Fardu kifayah itu sendiri definisinya seperti apa, Ustadz? Fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka dia menggugurkan kewajiban orang yang lain. Kalau fardu ain tidak bisa demikian. Fardu ain, fardu pribadi-pribadi yang memang harus kita yang melakukannya. Kalau fardu kifayah, ini fardu artinya kewajiban melakukan suatu pekerjaan rame-rame, bareng-bareng. Yang apabila sudah ada orang yang melakukannya, maka orang yang lain kalau nggak akan melakukan apa-apa, nggak perlu lagi karena udah gugur kewajibannya. Kayak sholat jenazah lah. Kalau nggak ada yang nyolatin jenazah kan kita semua berdosa. Kalau nggak ada yang mandiin, nguburin jenazah kan kita semua berdosa. Tapi kalau udah ada yang nyolatin, mandiin, nguburin, maka kita sudah terlepas dari kewajiban untuk melakukan hal-hal tersebut. Begitu, Fit. Apakah fardu kifayah ini hanya membatalkan amalan-amalan kepada Allah saja, Ustadz? Fardu kifayah ini bisa maknanya itu dalam ibadah mahdoh, ibadah kita langsung kepada Allah, tapi juga fardu kifayah ini adalah juga dalam artian ibadah yang ghairu mahdoh, artinya dalam bersosialisasi kita, bertetangga, bermasyarakat, dan sebagainya. Itu, Fit. Baik, Ustadz, paham sekarang. Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.